warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMPN 10 Kota Cirebon yang beranggotakan Lady Falamita Maftuhah, Lenia Nasari, Nur Azizah, dan Tia Utami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran dapat dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu efektivitas mengajar guru, dan yang kedua yaitu efektivitas belajar siswa. Prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan dengan baik. Prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum adalah mengusahakan agar kegiatan pembelajaran atau kegiatan pengembangan kurikulum ini dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi iptek, sehingga peserta didik dapat mempelajari iptek terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Relevan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, artinya suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, dan emosional, serta fisik dari peserta didik. Apabila prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Relevan dengan kebutuhan masyarakat, artinya kurikulum harus membekali para peserta didik dengan sejumlah keterampilan pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Apabila tidak terlaksana, maka peserta didik tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat setelah mereka sekolah nanti. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, tapi keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan sebuah pendidikan. Misalnya, keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber baca harus digunakan dan harus tepat guna oleh siswa dalam rangka pembelajaran yang semuanya demi untuk meningkatkan efektivitas atau keberhasilan siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip efektivitas dan relevansi kurikulum yang ada di sekolah. Yang pertama adalah relevansi dengan kebutuhan siswa. Kurikulum harus dirancang untuk mencerminkan kebutuhan, minat, dan latar belakang siswa secara menyeluruh. Ini mencangkup pengakuan terhadap keberagaman siswa dalam gaya belajar, kebutuhan khusus, dan latar belakang budaya. Selanjutnya adalah yang kedua, kesesuaian dengan standar pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan baik oleh pemerintah ataupun lembaga pendidikan yang relevan. Hal ini memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah yang ketiga, keterlibatan stakeholder. Proses perancangan, implementasi, dan relevansi kurikulum harus melibatkan berbagai stakeholder, termasuk guru, siswa, orang tua, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini memastikan bahwa kurikulum mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebutuhan yang ada. Selanjutnya yang keempat, relevansi dengan dunia nyata. Kurikulum harus relevan dengan kehidupan nyata atau dunia kerja. Ini melibatkan integrasi konten pembelajaran dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari dan persiapan siswa untuk mereka di masa depan. Adapun prinsip-prinsip efektivitas dan relevansi kurikulum yang kelima yaitu keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum harus seimbang antara pemberian pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Selain memperoleh pengetahuan teoritis, siswa juga perlu dilengkapi dengan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi mereka.
Selanjutnya yang keenam yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Kurikulum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan tuntunan sosial yang terus bertambah. Fleksibilitas ini memungkinkan kurikulum untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan. Yang ketujuh ada evaluasi berkelanjutan. Kurikulum harus secara terus-menerus dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan untuk mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan. Evaluasi ini harus melibatkan data yang relevan dan feedback dari semua stakeholder yang terlibat dalam proses pendidikan.